Saya Perkap, Perpol, Perkaba itu internal Polri, tidak boleh menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang lain, karena itu berlaku SOP-nya di dalam, kan begitu Kak. Nah barangkali itu dari saya, dan terkait dengan saudara Peggy Setiawan dan juga putusan dari Pak Eman Sulaiman. Yang terakhir terkait dengan ini, saya juga lihat tuh sekarang bermunculan kan, ada pengajuan PK Saka Tatal, akan ada juga nanti pengajuan PK lagi dari 5 orang, kemudian dilaporkan ada AF dan lain-lain Kak. Ini aneh menurut saya, makanya ini ditabrak semua. Kalau polisi disalahkan, menurut saya di pasal ini sangat tidak tepat. Kenapa? Masa iya polisi saja, kan ada jaksa juga 2016, kan ada hakim juga 2016, masa ditimpakan? Saya tidak setuju. Maka saya katakan, Pak Kapolri jangan buru-buru. Masa iya mantan petinggi Mabes Polri, kemudian jenderal mengatakan kalau saya Kapolri, saya copot Kapoldanya, saya copot Dirkrimumnya. Pak Dirkrimum itu dengan Pak Kapolda itu orang baru Bapak. Yang mengambil tindakan penyidikan sampai pemberkasan, sampai dengan sidang dan lain-lain, itu 2016, bukan mereka. Mereka telah melakukan tugas putusan dari Mahkamah Agung yang ingkrah 3 orang, mengkerucut ke 1 nama. Maka tolong Pak, jangan terpengaruh dengan hal yang begini. Kita dengan Bu Elsa dan kawan-kawan akan tetap berdiri tegak untuk bagaimana hukum tegak lurus, dan Polri kita dorong untuk melakukan tugas tanpa intervensi siapapun. Karena kami mencium, seperti kata Bu Elsa kemarin, ada upaya-upaya. Kalau ini begini akan begini. Nanti jelaskan Bu Elsa, kenapa kok polisi kayak diganggu begini, kan gitu. Ada keinginan di bawah ini, di bawah itu, kan kira-kira gitu. Nanti akan disampaikan oleh Bu Elsa. Itulah poin-poin terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya kalau kita membiarkan saja. Jadi saya kemarin sudah katakan, saya sedang rumuskan, dibuatkan surat kita ke KY, surat kita ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apakah kita boleh atau tidak, biarlah nanti dijawab. Tapi yang pasti sebagai warga negara, saya prihatin dengan putusan ini, karena menurut saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Apa itu? Bagaimana mungkin Saka Tatal, bagaimana mungkin yang 5 orang lagi akan mengajukan PK? Saka Tatal itu 2020 sudah mengajukan gerasi. Gerasinya itu ditolak oleh Bapak Presiden Jokowi. Syarat gerasi mengakui perbuatan. Kalau sudah mengakui perbuatan, bagaimana mengajukan PK? Novum apa yang dipakai? Yang kedua, 5 orang yang akan mengajukan PK yang dipegang oleh DPN Pradi itu juga akan mengajukan PK katanya. Tapi saya ingin beritahu saudara, 2017 mereka sudah mengajukan pra peradilan, dan pra peradilan mereka ditolak. Come on, pertanyaannya apakah boleh? Ini saling nabrak ini. Hakim membatalkan putusan hakim, ini membatalkan putusan. Jangan dong. Nah, untuk mengkerucutkan ini biar Kak Elsa nanti yang berbicara. Itu poin pertama tentang Pak Eman Sulaiman. Yang kedua tentang saya. Alhamdulillah teman-teman media, saya sekarang sudah lebih plong berbicara, karena beban moral yang dibangun ke saya selama ini kan sangat jelek. Alhamdulillah pertanggal 1 Juli kemarin 2024 telah terbit pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 terhadap dugaan saya menggunakan surat palsu dan atau ijazah palsu yang dilaporkan oleh saudara Samsul Caniago. Nih, ditandatangani oleh Bapak Dirtipidum, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Juhandani SHMH. Nih. Dan saudara Samsul Caniago sekarang mendekap di penjara di Polrestabes Medan dengan kasus yang lain. Nah, yang kedua, laporan saudara Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumut, istri kedua, juga sudah di SP3, dugaan penggelapan dan atau penipuan. Nah, maka terhadap teman-teman media semua, saya ingin jelaskan bahwa perjuangan saya yang maha berat ini sudah di SP3, dan kita akan maju terus untuk menegakkan hukum di Indonesia. Berikutnya tentang laporan saudara Hotman Paris.
Laporan saudara Hotman Paris terhadap saya dengan saudara Iklim Hakim itu sedang dalam proses pemeriksaan di dalam. Dan informasi yang saya dapat itu sudah beberapa kali dikembalikan. Jadi saya berharap jangan dipaksakan. Aneh sekali, minggu lalu saya minta BAP saya, ya Mat ya. Saya lagi di Medan, dijemput BAP-nya oleh Rahmat dengan keluarga saya. BAP saya itu dan BAP konfrontir saya juga dengan Iklim Hakim tidak dibubuhi tanda tangan saya dan paraf. Ada apa ini? Saya cukup menyampaikan begini aja, saya nggak akan sebut nama dia, AKBP DH saja. Saya akan proses ke dalam, itu cara saya. Dan ini orang, saya pastikan kalau dia tidak jujur, dia akan disikat secara hukum. Kenapa? Karena saya benar. Jadi itulah beberapa poin yang saya sampaikan. Adapun tentang Denis Cariesta yang sudah saya laporkan, sekarang udah diam saja itu, mengasuh anaknya, itu sudah dalam tahap pengiriman kelengkapan berkas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan insya Allah selesai ini akan segera disidangkan. Itu dari saya, dan untuk meneruskan pikiran-pikiran yang saya sampaikan tadi terkait dengan pra-peradilan dan lain-lain, mungkin argumentasi hukum yang lain, mungkin masalah Pak Eman, mungkin pendekatan hukum yang lain terhadap seorang oknum pengacara FA. Oknum pengacara FA. Kami juga dengan Rahmat, dengan saudara Wafi tadi berdiskusi panjang dengan Kak Elsa atau Bu Elsa. Beliau ini akan memberi kuasa kepada kami, gitu Kak ya? Sudah memberikan kuasa kepada kami untuk dua hal. Satu, menjelaskan kepada orang yang mendatangi kediaman beliau bahwa beliau tidak melakukan itu. Nanti biar saya akan selesaikan. Yang kedua, kami akan mensomasi terbuka dan menuntut dan melaporkan seorang pengacara berinisial FA terkait dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang jumlahnya lebih kurang mendekati 50 miliar. Nanti seperti apa gambaran itu biar nanti Bu Elsa juga akan jelaskan. Intinya saya sangat senang dengan sikap tegas dari Ibu Elsa. Beliau sudah berusia sekarang ini hampir 67 tahun dan beliau masih kuat, dan Kak Elsa ini, kalau saya panggil Kak Elsa ini, masih gesit, pikirannya masih sangat tajam. Karena itu saya senang sekali bergandengan dengan beliau. Itu saja dari saya, nanti ditambahkan oleh Rahmat, dan sebelumnya biar Bu Elsa yang akan menyampaikan. Silakan, Kak. Terima kasih Rasman yang terhormat, rekan saya. Siap. Dan teman-teman yang lain. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan memberikan supporting dan semangat kepada Polda Jabar untuk tetap semangat bahwa masalah putusan pra-peradilan ini adalah suatu koreksi terhadap Polda, bagaimana kita membetulkan yang kurang. Dan saya tidak menyatakan ada yang salah, ya, saya tidak menyatakan ada yang salah, karena ini gorengan pemberitaan, pembentukan image yang sangat tidak bertanggung jawab, ya, di mana dimanfaatkan oleh siapapun, dan perkara ini sangat ditunggangi, sifatnya sangat politis, ya, dan tujuannya kita udah jelas bahwa ini bukan tujuan hukum, nggak ada masalah hukum seperti ini. Saya mengatakan ada dua hal yang dipersoalkan dalam pra-peradilan ini, ya. Dua hal itu adalah masalah formalitas dari proceeding penangkapan dan penanganan perkara Peggy Setiawan, dan kemudian
suatu persoalan di mana apakah Peggy Setiawan itu sama dengan Peron, ya itu aja. Jadi hakim ini telah menyatakan sesuatu yang di luar kewenangannya, bukan kontroversial, di luar kewenangannya. Di luar kewenangan adalah pelanggaran hukum yang sangat keras, dan itu wajib dilaporkan ke Komisi Yudisial, ke Ketua Mahkamah Agung, ke Hakim Agung Pengawas, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar yang berwenang mengawasi hakim-hakim, dan Ketua PN Bandung. Kenapa di luar kewenangan? Dia hanya harusnya memutuskan tentang dua hal. Jika terjadi ada sesuatu yang belum lancar, belum proceedingnya, yaitu surat menyuratnya. Ini cuma soal surat lah, belum sampai ke pokok perkara. Itu belum tidak match, itu bisa diperbaiki. Bukan dinyatakan di nomor 5 ini menyatakan tidak sah segala keputusan yang mana, dan atau penetapan yang keluar lebih lanjut, nggak boleh. Putusan itu apa yang sekarang nggak bisa ke depan ini nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian, ya, penetapan tersangka. Dan ini kalau kan tujuannya adalah bahwa adanya sesuatu formalitas yang belum terpenuhi, sehingga harus diperbaiki, bukan dihentikan, tidak boleh lagi. Itu kan namanya melanggar hukum. Dan perlu diketahui pada sampai detik ini putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih menyatakan 3 DPO. Berarti polisi diamputasi. Ini kurang ajar nih. Diamputasi di mana tidak boleh melakukan suatu penyidikan. Padahal nanti dari putusan ingkrah, kita harus menghormati putusan ingkrah. Sehingga apakah nanti 3 atau 1 itu kan harus diselesaikan oleh ini. Tentangan dengan ini Kak. Nah, Perma. jadi kan namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti abuse hakimnya. of power. Iya. Abuse of power, kemudian yang kemudian dia juga saya bilang semangat semua polisi. Dan kemudian kan masalah apakah itu Peggy Setiawan itu alias Peron atau bukan, itu kan belum selesai penyidikan oleh Polri, oleh Polda. Ya harusnya diselesaikan, dan cuman gara-gara masalah formalitas kok jadi dihentikan semuanya, diamputasi. Itu nggak benar. Kita sama-sama penegak hukum, catur wangsa yang harus semuanya setara dan yang harus saling mendukung untuk masalah kejahatan. Jadi nggak bisa seperti ini hakim mengamputasi kewenangan dari kepolisian. Kalau kepolisian masalah surat menyurat, ya dia harus memperbaiki surat menyurat. Iya. Nah, masalah itu ya yang saya jelaskan. Kemudian masalah DPO, permasalahannya ini saya perlu beritahu, kalau pada tahun 2016 itu sesuai dengan data-data yang ada di Polres Cirebon, karena ini kan penyidiknya sudah ada yang meninggal, ada yang sudah pindah atau udah pensiun, ya kan? Jadi perlu sprindik baru tahun 2024. Tapi sprindik lama tetap ada, cuman mungkin kelupaan diambil atau gitu, saya kurang tahu karena saya bukan polisi ya. Tetapi dalam proses tahun 2016 itu